Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lama ini tidak menyapa teman-teman secara virtual, secara seperti ini. Nah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, prosesnya teman-teman kira-kira sampai mana? Apakah yang mau ke Korea masih mau belajar bahasa Korea atau sudah melewati masa itu? Kalau sudah melewati masa itu artinya teman-teman sudah ujian. Nah, yang sudah ujian ini gimana prosesnya? Sudah lulus? Kalau sudah lulus tentu sudah proses sending data. Yang sudah sending data tentu menunggu hasilnya ya. Nah, pada video kali ini akan mencoba berbagi pengalaman. Ini mungkin pengalamannya yang lama ya. Jadi di tahun 2013 saya pernah ikut ujian, kemudian harus menunggu selama 2 tahun. Jadi berangkatnya itu ternyata 2015. Nah, jadi ini ada banyak teman-teman yang tanya di kolom komentar. Memang untuk yang gelombang kedua ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nanti saya tampilkan gambarnya ya. Jadi ini informasi rekap proses tahapan proses teman-teman yang sudah ujian di gelombang 1, gelombang 2 maupun yang ujian di lulusan 2020. Nah, sampai sekarang memang masih ada datanya teman-teman yang memang belum berangkat ya. Jadi artinya meskipun teman-teman itu sudah lulus ujian, sudah sending data, tapi masih ada yang belum berangkat. Nah, yang jelas memang ada hal yang seperti itu ya. Jadi memang di pengumuman kelulusan itu kan memang ada catatan agak tebal ya. Jadi lulus itu bukan jaminan teman-teman bisa bekerja di Korea gitu. Jadi memang ada catatan khusus di pengumuman. Nah, jadi memang kita setelah lulus ujian, kemudian nanti mengirim lamaran atau sending data itu tidak menjamin kita untuk bisa bekerja di sana. Jadi yang jelas ya teman-teman berdoa kalau memang takdirnya bisa bekerja di sana, insya Allah nanti bisa sampai ke sana ya. Jadi ini data rekapan per tanggal 14 Juli 2023 untuk yang gelombang pertama ya. Jadi kemarin yang lulus di gelombang pertama untuk UBT umum manufaktur itu ada 2035 CPMI yang dinyatakan lulus ya. Jadi yang sudah mengajukan lamaran itu ada 1975 dan ini ada yang belum, ada 60. Dan yang sudah sending data ini tertotal ada 1975. Kemudian yang sudah disetujui artinya ini sudah di kolom 3 ya. Jadi teman-teman nanti setelah lulus kemudian nanti sending data itu ada proses yang sering kita dengar yang khususnya yang tahu proses ke sana ya, wis nyampe kolom berapa gitu. Nah, itu nanti ada kolom 2, kolom 3 dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat akun di EPS-nya masing-masing. Untuk tutorial pembuatannya sudah saya buatkan di video sebelumnya. Nah, lanjut lagi, ini di data yang selanjutnya itu dari 1975 yang disetujui itu ada 1951 dan yang belum ada 24 CPMI. Nah, ini yang menarik di gelombang yang pertama itu cepet ya teman-teman, sudah ada yang nyampe di Korea. Nah ini yang terbit SLC dari 1951 yang sudah terbit ada 1357 CPMI. Nah ini nanti tinggal menunggu jadwal prelim dan sebagainya ya. Kemudian yang belum ada 594. Nah yang sudah berangkat ke Korea, nah ini tertanggal kemarin ujiannya yang gelombang pertama itu kan Februari kalau tidak salah sudah mulai ujian. Artinya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah ternyata cuma menunggu 5 bulan. Nah termasuk waktu yang singkat, bisa dibilang singkat waktu 5 bulan itu.
Kalau saya dulu harus menunggu sampai 2 tahun, hampir masa sertifikat itu habis. Jadi sertifikat itu berlaku umurnya 2 tahun ya. Jadi melewati batas itu nanti tidak bisa, istilahnya sandingnya itu hangus, setahu saya seperti itu. Nah, ini yang sudah berangkat ada 102 CPMI. Kalau sudah nyampe sana mungkin bahasanya PMI ya. Jadi sudah nyampe di Korea ada 102. Yang menunggu ini ada 1255. Nah, ini yang belum dapat SLC ada 594 untuk yang gelombang pertama di UBT umum tahun 2023 ini. Nah, sekarang yang gelombang yang kedua. Nah, ini termasuk saya juga ya. Di sini kemarin menunggu termasuk agak lama ya. Jadi berbeda dengan gelombang yang pertama, kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk yang gelombang yang kedua itu ada 5.585 CPMI yang dinyatakan lulus dari 13 ribuan lebih peserta yang mengikuti ujian ya. Dan dengan nilai KKM 80 kemarin dinyatakan lulus. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang mengajukan lamaran dari 5.167 itu ada dari 5.585 itu ada 5.167 yang sudah melakukan atau sending data ya. Kemudian yang sudah sending data ini dari aplikasi Siskop 2MI nya itu sudah diverifikasi diterima. Nah, kemudian ini yang disetujui atau yang teman-teman bisa lihat di akun EPS-nya masing-masing itu ada 2.497 yang sudah di-approve atau bisa dikatakan di kolom 3 ya. Jadi kemarin saya menunggu sending data sampai di-approve atau masuk dari kolom 2 ke kolom 3 itu kurang lebih waktunya 1 bulan ya. Jadi ternyata seperti itu. Jadi tidak langsung begitu kita ngirim langsung diproses. Ya mungkin bisa diproses, cuma harus menunggu waktu ya. Jadi teman-teman kemarin banyak yang berkomentar nama saya belum ada di akun EPS, terus kemudian belum bisa mengisi dan sebagainya. Kemungkinan besar ya memang data itu memang belum masuk, masih dalam proses begitu. Jadi melihat data di sini ada 2.497 yang sudah di-approve dan yang belum itu ada 2.670, artinya hampir separuh ya antara yang sudah disetujui sama yang belum disetujui. Jadi ditunggu saja seperti itu. Jadi memang kesana itu harus tidak bisa langsung tek ya, mungkin bisa seperti itu tapi harus membutuhkan waktu ya. Jadi ada waktu jedanya, jadi tidak kita belajar terus ujian lulus terus berangkat itu, setahu saya tidak seperti itu. Jadi ada tenggang waktu yang harus kita tungguin. Dan untuk yang terbit SLC itu sudah ada 192 dari 2.497 tadi yang sudah dapat SLC ada 192 ya. Kemudian yang berangkat masih belum ada. Memang ini yang ujiannya kemarin pas ya puasa kemarin ya, mulai bulan berapa kemarin. Setelah gelombang 1 selesai kan gelombang kedua gitu. Sekarang masih berjalan ujian itu yang gelombang yang ketiga, masih berjalan sampai akhir bulan ini seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita tunggu, dan silakan waktu proses menunggu itu silakan diisi dengan kegiatan, misalnya yang kerja ya tetap kerja, yang masih nyari kejar ya silahkan diisi kegiatan seperti itu. Jangan setiap hari langsung melihat akun EPS-nya masing-masing, nanti kok suwe dan sebagainya. Jadi silahkan ditunggu sambil menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Bisa mungkin pengen healing, pengen liburan, atau pengen kerja dan sebagainya, silahkan diisi hal-hal seperti itu. Nah, ini saya coba bukakan akun EPS saya yang dulu ini, yang jelas yang X atau yang pernah ke sana. Kalau mungkin masih ingat dengan ID-nya masing-masing, masih tetap bisa dipakai untuk login ya. Alhamdulillah ini masih ingat data saya di EPS.
Nah, ini coba dilihat di sini tampilan kemajuan imigrasi. Nah, ini yang sering teman-teman tanyakan, ini wis kolom berapa, sudah disetujui belum. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya ujian di tahun 2013. Kemudian itu disetujui baru ujian di 2013 bulan 7 tanggal 1 di sini. Kemudian data dikirim itu di 2013 bulan 9 tanggal 12. Nah, ini baru disetujui tahun 2014 bulan 1. Artinya itu berapa bulan? 9, 10, 11, 12, 1, 4 bulan ya. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus di gelombang yang kedua ini, kalau mungkin 1 bulan masih belum disetujui ya ditunggu saja, yang jelas itu masih proses. Jadi ya selalu berpikir positif saja, mungkin ya memang belum waktunya dan ditunggu saja, dan tetap selalu berdoa. Itu harus menunggu sampai 2015 bisa berangkat. Nah, yang jelas teman-teman harus husnudzon saja. Kemarin itu kalau misalnya mungkin posisinya saya itu kan masih sekolah. Nah, kalau mungkin kemarin itu saya berangkat dulu, mungkin sekolah saya tidak sampai selesai. Dan alhamdulillah kemarin ternyata itu setelah selesai wisuda yudisium ada panggilan prelim dan akhirnya berangkat. Jadi hampir masa sertifikat itu hampir habis. Jadi waktunya sudah mepet. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat di sini ya. Jadi saya coba bukakan di akun EPS saya yang lama. Nah, untuk di akun EPS yang baru itu menunggu kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan teman-teman, datanya prosesnya seperti apa, harus dari kolom 2 ke kolom 3 itu harus menunggu berapa lama dan sebagainya. Silakan ditunggu saja dan banyak-banyak berdoa. Semoga nanti kalau bisa nyampe ke sana dapat pekerjaan yang baik, yang dapat rezeki yang berkah. Nah, tentu teman-teman semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Semoga video pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.